Halo sahabat channel Kelas Sukses semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih masa depan dengan cemerlang. Hari ini dan ke depan saya akan banyak membagi tips kepada sahabat semua bagaimana cara agar kita menjadi orang yang kaya. Nah, menjadi kaya adalah hak semua orang. Jadi tanpa memandang masa lalu, tanpa memandang apa yang terjadi hari ini, maka kaya adalah sebuah keniscayaan. Tuh. Jadi setiap orang berpotensi menjadi kaya asal cara berpikirnya betul. Nah, oleh karena itu, di video-video berikutnya saya akan banyak menjabarkan bagaimana agar kita bisa menjadi orang kaya. Nah, ini merupakan video pembukaan yang saya akan bahas. Yang pertama adalah lapangkanlah. Tuh. Apa yang dimaksud lapangkanlah? Nah, di dalam persoalan mencari rezeki, lapang ini merupakan hal yang penting. Nah, 3 hal yang harus hati kita menjadi lapang. Yang pertama adalah lapang dalam menerima keadaan atau cobaan. Nah, ini menjadikan penting karena apa? Persoalan itu terlihat besar dan kecil bukanlah dari persoalan itu sendiri, tapi bagaimana cara kita menerimanya gitu. Persoalan besar, kalau hati kita lapang, maka hal itu akan kita pandang sebagai hal yang biasa gitu. Karena fokusnya kita adalah bahwa setiap orang diberikan masalah berdasarkan porsinya. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa menghadapi masalah. Namun seringkali karena keadaan kita yang tidak lapang, kita seringkali menganggap wah kita nggak mampu nih ngadepin ini gitu. Karena apa? Keyakinan kita sudah mulai turun ketika ada masalah gitu. Oleh karena itu kita harus paham, kita harus lapang menghadapi masalah. Nah, yang kedua adalah kelapangan dalam mengeksekusi masalah gitu. Seringkali kita terjebak kepada hal menyalahkan persoalan atau menyalahkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya persoalan gitu. Misalkan kita terjatuh, nah kita seringkali melihat ngapa nih kita terjatuh, oh gara-gara orang ini nih. Akhirnya kita hanya berfokus menyalahkan orang, akhirnya kita lupa bahwa itu hanyalah wasilah gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita berhati lapang, maka kita akan lihat hal lain gitu. Oh, berarti kita harus belajar nih dari kesalahan kita. Nah, itu. Yang ketiga adalah kelapangan soal kapasitas. Nah, rezeki seringkali turun berdasarkan kapasitas kita. Oleh karena itu kita harus melebarkan wadah gitu. Rezeki itu turun ya berdasarkan wadah kita. Kalau memang wadah kita kecil, maka ya rezeki akan masuk sesuai wadahnya gitu. Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah lapangkanlah ilmu, lapangkanlah pengetahuan, sehingga nanti akan banyak rezeki dari pintu lain gitu. Misalkan kita hanya beranggapan sekarang rezeki kita dari kerja, yaitu wadah kita gitu. Nah, kalau kita sudah mengupgrade ilmu kita bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh rezeki, nah itu yang disebut dengan lapangkanlah. Maka ini menjadi hal utama dalam persoalan rezeki gitu. Nah, ada beberapa bahasa nanti, tapi berfokus kepada 3 kunci utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah insan, ihsan, dan itqan. Apa sih insan? Jadi insan itu makhluk ciptaan Allah yang dilengkapi akal untuk berpikir. Bagian ini akan menjelaskan pola pikir atau mindset kita sebagai manusia dalam persoalan rezeki gitu. Nah, di bagian ini kita akan banyak mengenai bagaimana sih pola pikir orang-orang terhadap rezeki. Atau ada juga orang-orang yang misalkan pola pikir dengan rezeki, atau juga menganggap bahwa rezeki itu hanya persoalan nasib gitu. Tanpa disadari pola pikir ini akan membatasi ya nasib mereka sendiri gitu. Jadi artinya manusia itu sudah dilengkapi akal berpikir.
maka kita harus memperbaiki itu pola pikir kita tentang rezeki. Yang kedua adalah ihsan. Nah, ihsan ini artinya makhluk yang terbaik, atau kalau di dalam video ini saya akan jelaskan melakukan yang terbaik. Jadi bagaimana sih kita sebagai seorang muslim memposisikan rezeki dalam pikiran kita dan tindakan gitu. Karena seringkali kita hanya berhenti di berpikir, tapi kita seringkali berhenti di pikiran itu, tidak melakukan tindakan gitu. Nah, oleh karena itu, nanti di video-video ini akan dijelaskan bagaimana cara memaknai syukur, meluaskan niat gitu kan, untuk menjadi pribadi yang pandai berbagi. Nah, yang terakhir adalah itqan. Nah, ini kesungguhan dan kemantapan. Ini bagian terakhir yang akan mengungkap bagaimana pola datangnya rezeki. Bab ini akan berbicara bagaimana sih Allah itu menganugerahi rezeki kepada hambanya gitu, dan bagaimana Allah mengemas rezeki untuk kita gitu. Karena seringkali apa yang kita pandang buruk itu belum tentu di Allah itu buruk gitu. Jadi kita akan menyamakan rezeki yang Allah berikan dengan keadaan kita sekarang gitu. Karena Allah juga sering mengemas rezeki itu datangnya dengan musibah terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami hal-hal penting yaitu. Nah, jadi teman-teman, berbicara masalah rezeki memang sangat unik itu. Banyak ribuan orang, dari ribuan itu bisa mendapatkan uang dengan mudah, bahkan hanya dengan duduk gitu, karena dia sudah menjalankan prosesnya gitu. Tapi ada juga dari ribuan itu ada juga orang yang sangat kesulitan mendapatkan rezeki. Nah, oleh karena itu saya berharap video ini dan video-video mendatang bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi kaya, bukan hanya kaya, tapi yang bermanfaat bagi orang banyak. Sekian video pembukaan dari saya. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam kemakmuran.